ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero. Astagfirullahaladzim. Ini orang zikir pakai tasbih, tasbihnya raksasa ya, tasbih besar, dan yang diucapkan kalau kita perhatikan itu kalimatnya naudzubillahi min dzalik. Ada ya kopi, ya rokok, ya rondo, dan apa itu kurang jelas. Coba kita simak sekali lagi. Ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero. Kalimat yang paling jelas yang dia ucapkan, yang kami tangkap itu ya kopi, ya rokok, ya rondo. Rondo itu janda, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini sedang berzikir juga, tetapi bisa dilihat ini tasbihnya sangat panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ada di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika kami upload video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang ada kaitannya dengan alat untuk berzikir, yaitu tasbih, teman-teman. Video yang akan kita reaksi yang pertama yaitu videonya Haji Rhoma Irama, seorang penyanyi dangdut yang disebut-sebut sebagai Raja Dangdut ya. Ternyata ada filmnya, film dari Haji Rhoma Irama yang seperti ini. Coba kita simak videonya. Kata Ustadz Hasan, tasbih itu hukumnya bid'ah. Iya, sebab zaman dulu Nabi tidak kado tasbih, tidak ada tasbih. Jadi itu mesti dibuang. Begitu? Ya. Ambil jam dinding ya. Mau diapakan? Mau saya buang. Buat apa? Jangan. Karena ini bid'ah. Nabi tidak menggunakan jam untuk menentukan waktu sholat, tapi menggunakan matahari. Ustaz. Itu tadi ya videonya, teman-teman. Jadi penambahan sarana dan prasarana di dalam ibadah itu tidak semerta-merta langsung kita katakan bid'ah. Hanya karena dulunya di zaman Rasulullah nggak ada alat tersebut, lalu di zaman sekarang ada alatnya, alat yang baru, lalu kita katakan, wah ini bid'ah, ini sesat. Nggak bisa seperti itu. Karena yang dilarang itu kan bukan sarananya, tetapi ibadahnya. Sarananya boleh-boleh saja untuk memudahkan kita dalam beribadah, akan tetapi ritual ibadahnya, tuntunan-tuntunan dalam beribadah yang sudah disyariatkan itu yang tidak boleh dikreasi-kreasikan. Apa yang tertulis dalam syariat, ya itulah yang harus kita ikuti. Tentunya juga berdasarkan dengan pemahaman-pemahaman ulama salafus saleh yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang sangat sering kita dengar yaitu bagaimana Rasulullah SAW tegas mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, maksudnya itu adalah urusan agama yang tidak ada tuntunannya, maka perkara tersebut tertolak, jadi tidak diterima. Jadi nggak boleh kita berkreasi-kreasi di dalam urusan agama, dalam beribadah yang tidak ada dasarnya. Kita cukup mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah contohkan, yang telah diwariskan kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lain lebih tegas lagi memberi peringatan kepada kita semua. Sebuah hadis yang kalau kita bacakan di Indonesia ini, seketika orang itu akan menjadi atau dicap sebagai seorang Wahabi, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka ya. Walaupun pada akhirnya ada orang yang membagi dua mengenai bid'ah. Ada yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah sayyi'ah. Makanya jangan sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah.
Tetapi semestinya orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah tentunya juga harus mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa seenaknya berkreasi-kreasi sendiri, seolah-olah yang kita lakukan itu lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau masalah duniawi, mau berkreasi dalam urusan dunia silahkan bebas asalkan tidak ada larangannya. Rasulullah pun juga sudah memberi isyarat kepada kita semua, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia itu bebas asalkan tidak ada larangannya. Tetapi urusan ibadah sebaiknya cukup kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak perlu kita membuat tata cara ibadah sendiri. Kembali lagi ke masalah tasbih teman-teman. Yang menjadi masalah di masyarakat mengenai tasbih ini bukan masalah karena dulunya tidak ada di zaman Rasulullah. Alatnya itu tasbihnya di zaman dahulu belum ada dan sekarang ada. Bukan itu persoalannya. Kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan tasbih mengkreasikan agama. Bahkan ditambah-tambahi khurafat. Jadi katanya kalau pakai tasbih yang besar gitu, tasbih yang panjang banget itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih besar. Amalannya jadi lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi persoalan di masyarakat. Sampai akhirnya timbullah penipuan-penipuan. Ada yang jual tasbih harganya puluhan juta. Dengan kedok tasbih barokah, tasbih yang bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Coba langsung saja kita simak video-video orang yang menggunakan tasbih secara berlebihan. Ya rokok, pajero. Ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajero. Ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajero. Ya kopi, ya rokok, ya rondo katanya. Rondo itu janda teman-teman. Terus dia ulang-ulang kayak gitu. Lihat di sini teman-teman, dia ternyata juga punya stok yang lainnya, tasbih yang gede banget. Terus dia kok bacaannya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kalaupun seandainya dia bertasbih beneran dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu pun juga akan menyusahkan dirinya sendiri karena tasbihnya sebesar ini. Oke, sekarang kita lihat video-video yang lainnya. Di sini sedang bertasbih tetapi tidak kedengeran karena mengucapkannya pelan. Tapi tasbihnya bisa kita lihat ukurannya juga besar ya. Hal-hal semacam ini sepertinya malah menyulitkan orang dalam beribadah, teman-teman. Inilah yang kita maksud yang menjadi persoalan di masyarakat. Jadi banyak kreasi-kreasi di dalam tata cara beribadah. Kalau misalkan menggunakan tasbih tetapi penggunaannya ya sewajar-wajarnya saja, kami rasa itu masih tidak masalah. Tapi kalau seperti ini dilihat orang non-muslim pun kita bisa malu ya sebagai seorang muslim. Kok ibadahnya seperti itu, kok nyeleneh kayak gitu. Kayak gini tasbihnya sampai tinggi, kayak gini kesannya malah seolah-olah seperti main-main ya. Seperti bukan beribadah, tapi seperti sedang bermain. Yang ini juga sama, tasbihnya ini sampai digantungkan seperti ini. Jadi tasbihnya sangat panjang sekali teman-teman. Kalau seperti ini kan malah menyulitkan di dalam beribadah. Tetapi ya karena mereka menganggap bahwa yang seperti ini itu lebih afdol, lebih besar pahalanya, makanya ya tetap mereka lakukan. Sekarang kita akan menyimak penjelasannya yang kami ambil dari channel YouTube Lampu Musola. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukan aswaja namanya kalau tidak kreatif dalam ibadah. Bukan bermaksud untuk nyinyir atau menghina ibadah seseorang. Video ini hanya untuk intermezzo saja ya teman-teman. Karena kalau dilihat-lihat lucu juga dua orang dalam video di atas. Bagaimana kita tidak dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang di luar Islam sana kalau orang-orang Islam kelakuannya seperti itu teman-teman. Saya tahu pasti banyak orang aswaja juga tidak setuju dengan zikir-zikir yang seperti itu. Tapi kalian juga orang aswaja harus memakluminya jika ada orang-orang aswaja berkreasi seperti itu. Karena jangankan orang awamnya, dari kalangan habaibnya, kiainya, gusnya, dan ustadz-ustadznya juga gemar mengkreasi ibadah dengan alasan yang penting baik dan tidak ada larangannya.
Maka mereka berdua pun juga punya pendapat bahwa zikir mereka itu juga baik dan tidak ada larangannya juga. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Di Indonesia sudah mulai banyak masyarakat yang sudah kenal dan ikut dakwah sunnah. Amin. Jadi masyarakat mulai terdidik dengan Islam yang murni, sehingga semoga suatu saat lambat laun masyarakat akan mulai meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi videonya ya. Itulah teman-teman, kami ulangi lagi, yang menjadi persoalan itu bukan masalah tasbihnya, bukan masalah alatnya, tapi banyak orang yang membuat khurafat dan juga membuat zikir-zikir aneh. Sampai ada ya kopi, ya rokok, ya rondo. Intinya jadi muncul zikir-zikir yang di luar sunnah. Padahal kan itu percuma, karena amalan-amalan yang bukan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ujung-ujungnya akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal dari kami di sini adalah yang dimaksud Rasulullah, maka tertolak amalan tersebut. Oke, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.